pada saat kita SD atau SMP penunjukan ketua kelas. Ya, Coba deh satu di antara berapa yang bisa angkat tangan, Bu, saya yang jadi ketua kelas, nggak ada. kenapa kira-kira? Ya didikannya tadi, dididik untuk tidak pede, dididik untuk tidak punya inisiatif, dididik untuk bersaing. Ya pada akhirnya mindsetnya mereka, gue main aman aja mending dia aja. Tapi pada saat dia Ini lebih berhasil, ke sosial ya pergaulannya iya ya? iya, dan dari kecil kan dididik budayanya seperti itu. Sampai pada akhirnya ke bawah-bawah juga sampai gede, dia nggak akan mau ikut atau bantu sampai dia ngelihat orang tersebut tuh berhasil. Yang di konten yang nge-stitch itu sebenarnya tuh gue bukan nyerang dia, tapi gue pengen mempertanyakan algoritma ini yang sesuai dengan topik LGBTQ tadi. Secara spesifik gue pengen tanyain itu, cuman gue takut itu nggak sopan. Halo sahabat Sila, selamat datang di Silaturasa Setiap Cerita Istimewa. Kembali bersama saya Reda dari Rumah Teh Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu yang super kontroversial. Wah, kita sambut Fuadid Muhammad. Bagabah. Halo. Sama-sama. Alhamdulillah, orang awak. Ya, jadi kita tuh ketemu terakhir kayak 5 atau 6 tahun lalu, bahkan lebih ya? Enggak lah, Lebih ya? 10 tahun. 10 tahun ya? 10 tahun yang lalu. 2011 kita. Lu inget banget ya dengan masa-masa kita masih Karena kering itu gua kerontang. iya benar, karena gue baru keluar dari kandang gitu kan ya. Kandang apa nih? Kandang sih. Enggak, kan kita dari Padang tuh kan Iya, perantau gitu perantau ya. ya. Jadi kalau ngelihat kota besar tuh kan agak katro gitu kan. Iya. Nah, jadi pasti gue inget lah. Lu inget masa-masa katro? Ingat. Ada momennya orang katro ya? Masa-masa transisi dari orang katro jadi orang benar Iya. gitu. Jadi lu ngerasa bener nih Iya. hari ini? Ya lumayan lah ya. Lebih bener daripada Lebih yang bener dulu lah sih. ya. At least bisa bertahan lah ya. Karena ini Fuad, kalian bisa cek ya Instagramnya Fuadid Rocks ya, Fuadid Rocks itu kalau lihat backstory feedsnya segala macam tuh beda banget dengan yang ada sekarang nih, gue lihat lu gitu. Iya, Maksudnya dari perawakan wajah, gue juga beda nih. Ya gue dulu jelek ya. Nggak apa-apa, lu akuin aja. Enggak jelek sih, tapi maksudnya yang sekarang lebih bagus gitu. Oh iya. Jelek sih Alhamdulillah. relatif kan sebenarnya. Iya. Atau ganteng itu relatif, jelek itu mutlak ya? Ganteng tuh karena uang, Pak. Ganteng Iya dong, karena uang ya. bener. Ado piti. Adopiti. Hai awak sadonyo. Nah, yo. Keren. Dan transformasi lu tuh sebenarnya gue yang jadi kayak kagum sih gitu. Maksudnya kayak lu bisa akhirnya punya progres yang sangat jauh gitu saat kita ketemu terakhir itu. Iya. Jadi kalau kita temukan cuma nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol, mau tahu lama kalau bahasa Minangnya ya. Jadi apa kalau bahasa Indonesia apa ya? Ngobrol ngalur ngidul. Nah, gitu. Sekarang lu tuh kayak aktif banget bikin konten. Juga apa namanya? Mengkritik, komplain isu-isu yang ya ternyata sebenarnya isu itu isu-isu realistis ya. Realita kita mengalami itu dan tapi nggak banyak sih yang menyuarakan itu. Tapi ketika lu posting, banjir tuh komen, ya saya gini, saya gitu, setuju semacam gitu. Mantap Bang Fuad gitu ya. Iya. Karena hal tabu yang gue angkat kan. Hal tabu gitu. Nah, sekarang gue sebelum masuk ke detail tentang apa yang lu kerjain, gue pengen pemanasan dulu ya. Ya boleh. Yang ringan-ringan dulu aja ya. Ini kan dulu dari isi Jogja ya. Dari musik nih, pop jazz. Tapi namanya lu rock. Oke. Musik kan penyajian apa? Musik pop dan jazz. Kajiannya. Ya, jurusannya musik pop jazz. Tapi nama Instagram lu Fuadid Rocks. Ya, benar. Gimana tuh maksudnya tuh? Karena kalau sebenarnya di kuliah tuh pun kita belajar musik rock juga. Iya. Jadi gitu. nggak jangan mentang-mentang nama jurusannya musik pop jazz, kita belajarnya jazz sama pop doang, nggak gitu. Gitu. Semuanya kita pelajari. Oke. Dan kita bisa milih, maksudnya sukanya yang mana gitu. Lu sukanya rocks? Gue sukanya rock. Kebetulan. Makanya abang ini keras sekali ya. Gue nih sebenarnya episode kali ini tuh episode yang cukup deg-degan juga gue. Kenapa tuh? Saya khawatir nanti. Lo kalau mau cepet naik, memang harus kontroversial kita, emang harus begitu.
Jadi udah tepat lu ngundang gue. Udah tepat lu ngundang lu sekarang ya biar cepet aja ya. Iya, Gue buktikan ya, kita Iya, buktikan bener. apakah Silat Rasa langsung jebret gitu Jadi nanti kontroversial. kalau kata-kata gue agak gimana, nah lu bagian netral aja. Enggak sih, gue Oke, netral, gue netral. Oke, yaudah. Oke, maksud gue. Kalau mau Tapi berpihak kalau nggak gue setuju apa-apa. gimana? Iya, boleh juga, malah bagus dong. Sebenarnya kan Gua ada juga enak yang dong. kayak ini yang gue juga bener gini loh. Sebenarnya apalagi kalau di budaya kita lah di Padang atau di Oke. Sumatera Barat itu kan cimeeh kan ada dulu kan cimeeh. Cimeeh, Itu apa oke. istilahnya? Nyindir ya, kadang nyindir, kadang bener. komen itu kan juga bebas juga di sumbar ya gitu. Bener. Kalau orang ngomong tuh kalau nggak suka sesuatu ya gue nggak suka gitu. Bener, Kan itu bener. biasa. Ya, gitu Cuman dia. kadang kalau masuk ke budaya Jakarta atau di Jakarta mungkin masih mirip lah, tapi kalau di Jawa lah gitu. Mm-mm. Kan pernah juga culture shock gitu. Nggak Oke. semuanya harus kita komen gitu. Oke. Lu ngerasa pernah ngalamin itu juga enggak? Ya, itu Asian value itu tadi. Asian value. Ya, itu kan kayak kita tuh ada rasa segan atau tabu gitu untuk Iya. membahas sesuatu yang sebenarnya itu orang tahu itu salah tapi mending nggak usah dibahas gitu Nggak usah dibahas, ya kan. udahlah gitu. Ya, Biarin tapi gue aja. lebih milih ya kenapa nggak dibahas gitu loh. Apa motivasinya, Bang Fuad? Ya supaya hal tabu tuh nggak jadi tabu lagi. And so, kenapa nggak harus tabu? Jadi kalau ternyata hal tabu itu salah, at least orang tuh bisa tahu kalau itu tuh salah gitu loh. Karena kebanyakan kan pada akhirnya orang tuh jadi salah paham antara hal tabu itu tuh ya mungkin dihalalkan aja atau standar ganda segala macam. Jadi gue lebih prefer kayak kalau emang itu salah ya bahas aja nggak ada masalah gitu. Oke, gue ngerti nih. Maksudnya lu nggak mau membiasakan yang salah. Gue tidak. Atau membenarkan yang salah. Ya gue tipe manusia yang tidak bisa melihat pembiaran. Oh, Gitu. sedap. Jadi lu pengen banget apa lah istilahnya? Mengkoreksi itu. Ya bahas aja. Ya, kalau koreksi itu forward kan nggak ada untungnya juga buat lu. Atensi. Enggak. Enggak, mungkin lebih ke apa ya? Kepuasan pribadi aja, Pak. Maksudnya kan ketika kayak lu punya hobi nih, misalnya hobi motoran misalnya. Yes. Padahal kan motoran lu capek ya, tapi kenapa lu senang gitu loh. Ya sama, gue mungkin hobinya adalah ya ketika gue rasa itu salah atau itu nggak bener dan orang lain nggak berani untuk ngomong, ya gue ngomong. Misalnya gini, contoh catcalling. Catcalling itu nggak bener mungkin, ya. Perempuan-perempuan pernah banyak ngalamin gitu ya. Dan gue di konten gue tegur orang langsung. Maksudnya ketika semua orang diem, kan kebanyakan ya kita ini kan banyak diem-diem aja ketika ngelihat hal-hal yang salah. Bener nggak sih? Maksudnya kebanyakan budaya masyarakat kita itu menghindari konflik, tapi gue bilangnya lebih kasar lagi, domba-domba penakut. Wadaw, ya. Sedap. Jadi domba lah gue nih. Ya maksudnya. Karena kalau gue banyak banget sebenarnya keresahan yang gue pengen ini salah loh. Iya, gitu. tapi orang gue nggak lebih berani ngomong. Bener. Iya. Itu. Orang lebih milih kayak lu nggak usah deh ikut-ikutan ngapain gitu. Itu kan nyari konflik gitu loh maksud gue. Iya benar, nggak ada untungnya juga buat lu ya. Tapi ini bukan masalah untung rugi kan. Tapi kan ketika ya kita ngerasa kita benar dan kita ngerasa itu salah, ya ada satu kepuasan aja ketika itu ada apa ya? Dorongan dalam diri lu tuh pengen orang tuh jangan sampai niru yang itulah ya kali. Ya benar, mungkin lebih ke kayak gitu dan lu jangan ngulang lagi gitu loh. Lebih ke kayak gitu aja. Iya, supaya nggak mempengaruhi sosial. Karena di sosial media ya, lah ya. pada akhirnya ketika pembiaran orang melihat itu sebagai sesuatu yang normal gitu loh. Iya. Padahal sebenarnya nggak boleh gitu. Iya. Gitu. Wah ini gue makin dalam lagi nih, makin pedas nih kayak ini. Iya. Sebelum itu Bang Fuad, kita mau ringan dulu yang ngeteh dulu lah Bang Fuad. Bang Fuad mau minum teh apa nih Bang Fuad? Lo ini bukan ya? Itu juga bisa diminum Bang Fuad, ini juga bisa. Kalau Bang Fuad mau order dari sini bisa, atau Bang Fuad maunya yang mana? Hangat, dingin. Kalau ini teh panas biasanya. Boleh. Bang Fuad mau yang itu dah, yang tadi tuh. Teh yang paling mahal itu? Ya. Yang 3,5 juta sekilo? Ya. Mau coba lo? Boleh. Oke. Tapi itu ada alkoholnya nggak? Enggak. Ya udah ya itu. Enggak ada Bang. Kita halal Pak. Oke, gue kasih Golden Gen sama Royal Emerald untuk teh panas. Sama abang ini tuh biar kalem kita kasih minuman dingin ya. Kasih minuman dingin. Tim mocktail. Terus abang ini juga bisa komen. Gue juga pengen denger komennya dengan tim mocktail yang gue sajiin. Boleh. Gitu ya. Mau ya? Siap. Oke. Gue yang deg-degan weh. Okay. Komennya pedes ya? Boleh. Kalau enak pedes banget. Enak banget gitu. Iya.
Aman. Oke, terus satu lagi Bang Fuad, ini gue kasih tahu izin, ini gue nggak dibayar ya, ini gratis semua. Gue juga support UMKM kolaborasi untuk mereka bisa mempromosikan produk mereka sambil jadi teman kita ngobrol. Gitu. Di sini ada brownies dari Rizkyku ya. Ini brownies dari Rizkyku Catering. Nah, ini UMKM asal Tangerang Selatan ya, Tangerang Selatan yang produksi makanan yang sudah tersertifikasi halal dan PIRT-nya sudah ada. Jadi aman. Nah, salah satunya adalah cookies kurma ini ya. Cookies kurma, day chop cookies dan punya 5 varian. Variannya ada red velvet, green tea, coklat kacang, keju dan tiramisu. Terus dia juga punya ini apa nih? Buning, bolu labu kuning. Wih. Inovasi ini. Ya, inovasi ini nanti kita makan nih. Bang Fuad nanti sambil makan sambil ngeteh. Kalau agak panas nanti makan dulu minum. Iya. Izin Bang Fuad. Iya. Degan. Nah, ini kita buka nih cookies kurma, date cookies ya. Jadi kalau teman-teman ini selain ada cookies dia ada brownies juga. Pastinya enak dan jarang banget kita temukan di pasaran. Ini inovasi produk baru ya. Ada ampiang brownies juga, banyak banget. Kalau misalkan mau order bisa langsung ke Instagramnya @rizkyku catering. C-nya cateringnya pakai C ya, catering. Rizkyku catering ada di sini. Oke, kita buka ya. Rizkyku catering, mari kita makan bareng. Itu ada ampiang brownies. Ampiang brownies. Ini gue iklanin juga nih. Enggak usah. Buka aja Bang Fuad. Oke, siap. siap. Oke. Sambil nunggu teh nih Bang Fuad. Terus backgroundnya juga lu kan selain komen-komen kegelisahan di sosial media, ini ahli IT. Ya, benar ya, gitu. Terus gue ngikutin lu tuh dari lu sejak dari awal lah, dari waktu itu belum jadi influencer juga, tapi akhir-akhir ini sering lihat konten-konten lu yang bicarain tentang Tech Winter. Ya, Tech Winter. Tech Winter itu apa sih? Gue nggak ngerti apa sih. Tech Winter itu masa di mana bidang pekerjaan di teknologi itu lagi sulit banget buat dicari gitu loh. Jadi memang perusahaan teknologi itu rata-rata merugi, rata-rata nggak ada. Oh iya? Iya, kan banyak bakar duit kan, seperti yang lo tahu startup kayak gimana gitu kan. Contohnya? Gue sebut brand lagi. Enggak usah. Perusahaan gitu. Model apa? Financial teknologi kan, misalkan kayak gitu ya? Ya pasti lo tahu lah. Maksudnya aplikasi kayak pengantar makanan itu juga ya? Rugi benar. Ya itu kan masih rugi, sampai sekarang pun masih rugi Marketplace itu juga? Iya, sampai sekarang pun masih rugi. Jadi yang keranjang orange kalau rasa kayaknya untung dia kemarin katanya. Gue nggak tahu kalau yang dari China ya, tapi kalau yang dari Indonesia sendiri pun yang paling besar kan, ya kita sebut aja lah, ya, walaupun lu nggak di endorse di sini. Iya, apa. Nah, cuman kan kan besarnya bahkan udah lebih daripada BUMN secara valuasi pun itu tinggi banget gitu. Tapi buktinya masih rugi gitu. Iya, bakar duit ya. Dan gue lihat juga sahamnya kurang greget juga. Padahal gue mau ambil tuh. Dan ketika orang bakar duit, perusahaan bakar duit, investor lari dong. Iya. Nah kalau udah investor lari udah nggak mau lagi karena takut nanti buntung, ya udahlah dia nggak ngeluarin dana lagi di tahun depannya. Sehingga ini berpengaruh pada peluang atau pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi itu. Benar, ngaruh ke peluang karirnya. Pada akhirnya orang-orang jadi susah cari kerja gitu-gitu segala macam. Lu jadi korbannya juga? Termasuk gue, cuman kebetulan gue nggak lay off karena gue resign duluan. Gue resign terus gue pikir gue masih optimis nih, maksudnya gue kan memang pengennya wirausaha habis resign itu. Nah setelah gue coba berapa bulan wirausaha, terus gue coba nge-apply lagi, oh ternyata udah Tech Winter gitu. Oh jadi lu sebelum Tech Winternya lu udah resign? Iya. Mau buka usaha? Iya usaha benar. Apa? Gue sekarang jualan baju cowok sama aksesoris cewek. Orang Padang banget lu. Padang banget gue, apa aja lah, oportunis. Oportunis ya? Oportunis. Mana ada duitnya ya gitu ya? Ini gue juga mau bikin sesuatu nih, gue mau bikin eyelash extension. Apa sih? Lu serius? Eyelash sama extension? Nail art. Iya gila loh itu keuntungannya, asal lu tahu. Nama abang itu Fuadit Rocks. Iya makanya. Eyelash. Itu yang mau gua apa? Nail art pak. Iya. Nailnya rock berarti? Ya nggak juga mesti, ya apa aja lah gitu ini, kan. Apa? Kenapa? Nggak nyambung. Oh gede cuy. Gua nggak tahu penghasilannya, itu marginnya gede banget loh itu. Gitu doang 90.000 gitu kan lumayan satu kali pasang. Maksudnya marginnya ya yang gue sebut tadi 90.000 gitu. Ya lu kaliin aja, perempuan impulsif loh. Iya kan?
Kalau bicara oportunis sih dia lebih oportunis lagi ya. Ya enggak diplomatis lah, ya kan gue. Ya tapi bener ya maksudnya. Ya tapi kan itu gak cocok bidang abang gitu loh. Abang ini IT loh. Ya kan Apa gak gue yang ngejalanin, gue ya udah gitu. kan. Modalin. Ya gue buka, ya gue ngawasin aja. Pastinya gue gitu. nggak bisa. Jadi kan gue mau nyewa ruko, lantai bawahnya tuh buat taruh aksesoris cewek tadi. Yang di atasnya tuh eyelash extension gitu. Jadi gue nggak bisa ke atas, cuman gue ngawasin aja. Oh gitu. Abang Lumayan, karena lihat potensi income-nya bagus ya. Bagus banget Pak. Bagus banget. Nah, Apa gue salah bisnis ya? Oke. Terus di IT sendiri masih ngurusin nggak? Ya gue konsultan aja. Oh konsultan. Jadi kalau misalnya, ya itu lumayan sih dari sosial media, dari LinkedIn kan gue juga gede followersnya kan. Jadi banyak lah di situ kayak requestan kayak mereka punya bugs tapi nggak mau nge-hire karyawan. Ya udah gue yang benerin kayak gitu. Bugs. Maksudnya bugs atau error lah. Error gitu. Semacam. Oh berarti lu eksternal lah ya berarti ya. Dulu dipanggil ketika dibutuhin. Iya pada saat dibutuhkan, tapi alhamdulillah tiap bulan ada terus sih, walaupun angkanya nggak gede-gede ya. Ada terus ya? Ada terus. Rutin. Berarti abang ini udah terkenal lah di dunia IT. Kalau di dunia IT sudah lah. Iya, sedap. Makanya gue bosan kalau bahas IT terus. Bosan ya? Iya. Dikit boleh nggak? Satu lagi ya terakhir boleh. Apalagi yang lagi hits nih kayak kasus Menkominfo. Sebut aja kali. Emang kenapa sih? Gue ngeri sedap Pak. Nah itu gue gak punya keberanian kayak dia nih. Makanya gue butuh dia aja ngomong. Iya. Ya kasus PDN gitu. Gue juga udah nonton YouTube tapi masih gue agak ngerti. Cuman gue pengen dengar juga dari pandangan lu nih. Sebagai yang udah ada di IT selama 10 tahun ya lebih? 10 tahun lebih. 10 tahun lebih ya. Gitu. Apa sih sebenarnya itu masalahnya? Masalahnya di apa ya? Maksudnya mungkin dananya yang masuk ke sana itu tuh nggak diarahkan 100% ke security juga gitu loh. Padahal itu sebenarnya kan krusial. Terus habis itu kedua backup data kan. Iya, mas kasusnya kan backup data. Backup data tuh gini, maksudnya tuh ketika lu kalau naruh data, mau misal di HP lu pakai iCloud nggak atau apa? Atau Google Photos atau apa? Ada kan? Tapi itu gue kadang milah-milih sih, maksudnya nggak semua foto gue backup gitu. Ya nggak masalah. Maksudnya yang penting-penting aja. Yang penting-penting aja. Tapi kan ketika HP lu hilang kan itu barang masih ada kan. Contohnya paling simpel WhatsApp lah, pasti chatnya di backup. Ya dan itu kan nggak disimpan di internal storage lu. Disimpannya kan di server. Servernya entah di mana lu nggak tahu kan. Nah itu yang tidak dilakukan sama pemerintah. Harusnya tuh ada server tersendiri, nggak cuma satu server tuh ya di kantor dia doang, dan itu yang dihack ternyata gitu kan. Pada akhirnya kan server-server yang lain kan nggak ada dia buat backup. Jadi maksudnya kalau ketika data itu udah hilang, buat nyari lagi backupannya itu ya udah nggak ada, karena emang dia nggak naruh cadangan gitu loh. Harusnya kalau kita bicara server itu di seluruh kota itu dia harus punya gitu loh. Kalau kita bicara Menkominfo karena kan itu pemerintahan pusat toh. Jadi ya harusnya di seluruh kota tuh dia punya backup datanya gitu loh. Iya, server-servernya dan itu tuh nggak diadakan. Data seluruh rakyat Indonesia dong. Apanya? Data yang dia punya itu. Gue rasa sih kayaknya nggak seluruh rakyat Indonesia juga, cuman beberapa data penting kayak data-data imigrasi gitu-gitu kan hilang, data-data penerima beasiswa, data-data beberapa penduduk nggak ya hilang, emang literally hilang sih, bukan apa ya, bukan kehapus atau hilang, udah nggak bisa ya berarti udah nggak bisa balik lagi, ya otomatis pada akhirnya kan harus ambil data ulang. Iya, administratif harus nginput lagi gitu. Karena nggak di backup tadi. Tapi harusnya kan di backup karena itu penting kan. Maksud gue itu informasi penting gak sih? Pasti. Atau informasi yang sensitif gak sih? Maksudnya kayak gue pernah dengar dari podcastnya Om Deddy sama Ali itu juga. White hacker lah. Dia bilang itu isunya gak akan selesai hanya ketika datanya sudah balik. Tapi data yang tadi diambil itu dipakai buat apa? Benar. Ya macam-macam tujuannya, mungkin buat pemalsuan data. Misalnya lu buron, lu bisa pakai data orang untuk untuk ngeprint lagi, fotonya diganti segala macam kan bisa, gitu loh. Lu ngikutin itu kasus? Gue nggak terlalu ngikutin karena ya gue udah tahu kasusnya seperti apa ya, intinya kan kebodohan aja emang ya kan? Iya di podcast itu juga dibilang sih di podcastnya. Podcastnya Om Deddy dibilang ada satu manusia bodoh gitu. Iya gitu. Terus masalah kedua, masalahnya ini kan kita bidang digital, Menkominfo itu kan ngurusin semua hal yang berbau digital lah. Itu nggak bisa diisi sama orang tua.
Wih, nggak bisa. ini keras loh ini. Keras karena memang karena memang eranya itu booming digital itu kan di tahun 2000-an ke atas lah. Sedangkan mereka kan masa mudanya kan 2000-an ke bawah gitu loh. Iya. Pasti udah ya paling buat main Zuma gitu mungkin gitu ya. Cuman kan lah iya bener dong. Iya. Nah itu Zuma tahu sama lagi. kayak nyokap gue juga gitu. Gue nggak Iya. nyalahin orang main Zuma kok, nyokap gue juga gitu. Cuman ya apalah yang bisa lu harapkan dari orang yang maksudnya secara strategis saja dia nggak tahu, karena kan itu krusial banget. Itu sangat teknis sebenarnya kalau Teknis IT banget. ya. Dan itu kan maksudnya lu harusnya tuh lebih hebat daripada hacker-hacker yang ada. bukan, maksud gue tuh kita bicara lembaga itu sama kayak perusahaan toh. Ya perusahaan aja sebagus itu ngelola infrastrukturnya. Nah ini kenapa lu lembaga yang ngurusin satu negara tapi infrastruktur lu tuh bahkan kayak daripada kampus pun kalah gitu. Iya lagi. Iya. Dan ketawa aja nggak apa-apa. Enggak ketawa aja. Sampai minum Bang Fuad biar enggak terlalu. Nah gitu. Jadi ya maksudnya kemana duitnya gitu. Masa sih server doang gitu kan. Itu yang mahal gak sih? Lumayan mahal. Mahalnya ya kalau kayak kita mah nggak sanggup bayar ya. Tapi kan kalau negara pasti bisa lah. Ada anggarannya. Ada lah pasti anggarannya. Iya, tapi nggak dibelanjain. Nggak dibelanjain. Mungkin ya. Mungkin atau belanjanya kurang pas gitu. Nah tapi balik lagi gini. Kalau lu tadi tanya, gue coba membela ya orang tua ya. Ya boleh silakan. Gue coba. Lu coba jadi antitesisnya gue ya. Okay. Ya kalau misalkan bukan dia yang bukan senior kita yang membidang itu kan, yang tahu seluk-beluk negara ini, strategi negara ini secara holistik makronya kan mereka. Terus? Anak muda kan taunya ya teknis gitu, tapi kematangan berpikir, wisdomnya, wise everything lah, itu kan harus masih didampingi sama orang tua. Nah itu yang salah dari budaya politik kita sebenarnya. Wow. Iya sebenarnya mungkin seluruh dunia juga ya. Gua nggak ini ya, maksudnya gua nggak menampik atau mendiskreditkan Indonesia doang yang kayak gitu. Tapi khusus untuk urusan per IT-ITan ini, tolonglah dikasih ibaratnya dikasih space lah. Dilibatkan anak mudanya. Bukan, dikasih space yang berbeda dari jajaran pemerintahan atau pejabat yang lain. Masih gimana tuh? Lu pernah bekerja di pemerintah gak sih? Atau pernah bekerja sama dengan pemerintah gak? Gua nggak politik, nggak pemerintah ya. Politik gua pernah. Politik sini? Politik. Oh oke. Ya maksud gue tuh gini, maksudnya tuh dispesialkan lah. Oke. Jadi pas waktu misalnya nih lu kerjanya di Kemendagri, ya udahlah mungkin itu cocok lah orang-orang yang udah senior untuk ngehandle itu, oke lah karena urusannya kan administratif negara gitu ya. Tapi kalau untuk IT ini khusus, tolong jangan direcokin gitu loh, ngerti nggak lo? Iya ngerti. Jadi ya udah anak muda megang, tapi jangan diganggu dengan birokrasi. Sebenarnya kan masalahnya itu kan yang lu bahas tadi itu birokrasinya yang sulit kan, yang bertele-tele terus pada akhirnya harus bisanya tuh dihandle sama orang tua. Itu yang tadi maksud lu kan? Iya. Nah, khusus untuk per IT-ITan ini kasih space. Anak muda untuk kasih. Iya, maksudnya tuh jangan direcokin lagi sama birokrasi nih. Biarin dia nyelesain semuanya. Karena ya ini menyangkut sama data lu. Menyangkut juga teknologi kan harusnya mempermudah urusan kita lah. Mempermudah urusan lu dan otomatis data lu sebagai pejabat yang ngeribetin gua ada di gua nih. Lu mau diretas gitu. Makanya lu jangan aneh-aneh gitu loh. Maksudnya atau kayak dipalak gitu kan, kayak kamu mau bikin menara BTS ya udah sini 30M ya kan, nggak usah gitulah gitu. Ini prioritasin gitu loh. Kalau yang lain-lain mungkin kalau kita bicara masalah korupsi nggak bisa diubah, at least masalah IT itu jangan dikorupsi, itu aja. Iya. Tapi jangan korupsi lah. Iya harusnya jangan. Cuman kan ya gimana anjir maksudnya. Oke. Mulai panas. Ini kasih dingin nih buat Bang Fuad. Nah ini. Oke. Siap. Kopi ya? Wah ini teh susu andalannya Sila ini. Mantap. Yes, oke. Gue mau taruh mana nih, sini aja. Boleh. Ya. Ini dua-dua buat gua. Buat lu. Oke, siap. Kalau mau gue udah kenyang, udah puas gua. Siap. Ini sambil makan ini Pak ya. Ya, boleh. Jadi jangan malu-malu gitu. Ini ada creamy chai latte. Oke. Dan beer tea syariah non alkohol. Namanya aja beer tea karena ada foamnya kayak gini nih tuh. Ya. Teh mahal. Segera cek di marketplace terdekat. Terus nanti gua akan kasih lu tea wine nih. Widih, udah kayak ini nih. Iya. Boko kalau Bang Fuad jangan sampai
Ini dia panas dia ya. Nih, tuh? ini udah tuain tuh botol. Walah, Ya. Nanti kita sambil dosa-dosanya ini ya. enggak, ini 100% no alkohol. Oke, ya. Ya. Siap. Mau lihat Bapak nih, Bapak lihat. Enggak, aman. Ya. Nanti kalau kasih alkohol panas lagi Bapak ini nanti. Jangan. Oke. Yaudah kita nantilah bahas-bahas itu. Ya. Yang pemerintah udah ya. Oke, lanjut nih. Dulu kan juga konten kreator juga cukup vokal nih. Gitu. Ini emang lu gak takut kayak banyak musuh ya? Gue menghindari, gue pribadi ya, menghindari komen. Gue malah jarang banget komen atau jarang banget bikin konten untuk mengkomentari postingan orang lain. Walaupun sebenarnya lu juga gemes. Ya. Oke. Lu kok berani? Oke. Ini gue cerita aja ya. Maksudnya mungkin semua orang di sini nggak tahu. Gue tuh punya backingan. Apa backingan lu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Iya dong. Iya. Lu nggak ada takut-takutnya emang? Enggak, karena menurut gue gini, apa yang gue sampaikan itu kan bukan kata-kata yang kasar dan tidak mendidik. Gue cuman tajam. Lu perhatiin deh konten gue cuman tajam kok. Gue nggak pernah yang kayak, ya misalnya kayak kasus, gue nggak ngehujat secara personal ya, atau dalam tanda kutip yang ibaratnya tuh. Siapa nih? Gue nggak tahu nih. Kan tadi udah bahas. Enggak. Tapi gue baru kenal nama itu baru hari ini. Baru hari ini. Oke. Yang nggak, maksud gue kritikan apapun lah, gue dari Luhut Binsar Panjaitan pun gue juga pernah kritik videonya. Pak LBP. Yang nantangin semua anak IT di Indonesia, cobalah bantu pemerintah. Oh gitu. Iya, bagian itu gue juga ngikutin loh. Ya, itu gimana tuh? Ya pasti ada kayak orang nge-DM gue, tapi gue nggak bilang itu mungkin suruhannya Pak Luhut, nggak mungkin lah, maksudnya siapa sih gue gitu kan. Tapi itu mungkin simpatisan aja, mungkin kesel kayak. Lu komen apa emang Pak Luhut ngapain? Ya kan gue cuman komen, maksudnya itu tuh ya cobalah keluarin anggarannya gitu loh, gitu doang. Maksud gue kata-kata di situ tuh tidak ada yang tidak sopan. Iya. Menurut gue ya, cuman tajam aja. Keras aja. Tegas. Tak bertele-tele. Ya gitulah. Iya. Tapi itu kan kadang-kala kata senior anak muda sekarang nggak santun katanya. Ya mereka aja sih yang kurang jauh mainnya. Oh iya. Padahal masih muda gitu. Hilang Asian value-nya, hilang gitu, nilai ketimuran gitu. Kan itu yang selalu dibahas. Gini. Menurut gue aja, menurut gue kritikus tertajam di Indonesia tuh Pak Rocky Gerung. Benar. Gue suka banget lagi sama tuh orang. Terus itu kan dosen gue tuh di UI. Iya, dan gue belajar dari dia. Dari beliau bahwa dia nggak suka juga dipanggil beliau sebenarnya. Pak Bung Rocky ini kan ngajarin gue filsafat dulu, filsafat manusia di FIB. Dia bilang gini, kalau misalkan berpikir dibatasi dengan sopan santun, jadi nggak ada yang namanya berpikir. Bener. Gitu. Bener banget. Yang sopan santun itu adalah gue nggak tahu lengkapnya gimana, tapi intinya adalah bertutur atau berdialektika. Ya, jadi kayak bantah-bantahan gini jangan ada sopan santun. Benar. Tapi ya kalau kekasaran atau itu kan masalah perspektif lagi ya, persepsi lagi gitu, bahasa yang digunakan gitu. Dan gue setuju gitu. Kalau misalnya menyampaikan sesuatu itu dialektika jangan terbatas dengan sopan santun, bahkan berpikir pun itu mesti harus merdeka gitu untuk berpikir. Nah, cuman satu hal yang mungkin gue nggak berani sekarang atau mungkin gue hindari juga, gue masih menjaga untuk menyampaikannya dengan cara yang benar. Nah, diplomatis lah ya. Diplomatis, tapi memang gue kesel, memang gue sedih, memang gue komplain gitu, emang gue nggak suka gitu. Misalkan emang kayak gini. Yakin dengan cara diplomatis itu bakal beres masalahnya? Dibalik lagi, emang kalau misalnya kita keras akan selesai juga nggak? Nah gitu kan, jadi maksudnya somehow gue mengalami hal itu kayak daripada gue capek gue diem gitu. Tapi at least dengan lu menyampaikannya secara frontal, lu bisa memancing orang untuk ikut juga berani bersuara. Sebenarnya itu. Tapi anyway, gue bukan orang yang maksudnya tuh frontal tuh di semua tempat, enggak. Tapi kan kita bicara ranah publik. Kalau kita bicara konten, ya benar kata Pak Rocky Gerung tadi. Jadi kayak ya kita harus adu argumen bebas, aja. Iya, adu argumen aja. Selama gitu lu loh. nggak
tidak sara menggunakan Bener. isu apa namanya personal. Kita kan nggak bacot-bacotan personal, kasar gitu ya. Personal apa namanya mengganggu personal lah gitu. Iya. Misalnya kayak kuping lu begini atau hidung lu begitu, Ya, kayak gitu. misalnya Itu jangan. lu ngejek fisik Ngejek gitu fisik ya, nggak boleh itu lah nggak gitu kan. Tapi ide dan idenya, action dan actionnya. Bener. Gitu. Bukan Bener tentang banget. lu seperti apa secara physically atau apa ya. Setuju. Gitu. Makanya Tapi itu yang tapi gue deket sih. Gue dapet sih. Maksudnya ketika lu menyampaikan itu memang kata-kata yang lu susun tuh rapi tuh. Itu memang kata-kata dari lu atau lu memang apa namanya? Skrip. Kalau lu memang mikirin dulu nih. enggak, langsung di kepala aja. Kepala itu keluar. Ya. Berarti lu sebenarnya orangnya sopan ya di kepala ya. Sopan harusnya. Iya dong. Bener nggak? Tapi karena di orang-orang ada yang isunya nggak enak atau nggak suka lu komentarin, dianya balesnya Justru malah kebanyakan orang yang kalah debat sama gue pada akhirnya kasar. Ke lu? Ke guanya. Oh gitu. Jadi yang gue temukan rata-rata tuh begitu. Ya kalau gue kan cuman ya udah main logika aja gitu loh. Kalau emang ya kayak tadi lu ngomong sama gue, emang kalau dengan cara ini orang bakal berubah gitu kan? Ya kan gue diam kan? Ya berarti memang di situ gue tahu gue nggak ada jawaban gitu loh. Tapi kan ada orang ketika dia kalah berdebat dia malah marah terus malah keluarnya malah nggak sesuai gitu loh dengan topiknya. Oh gitu. Lu mesti punya teman diskusi yang sebanding sebenarnya ya. Bener. Gitu harusnya. Dan gue terkenalnya tuh orangnya kaku pak. Kaku banget. Makanya cewek pada nolakin gue gara-gara itu. Lu masih jomblo ya? Jomblo gue. High quality jomblo nih guys. Enggak high quality. Gue berapa kali ditinggal. Wih. Gara-gara obrolan gue tuh terlalu serius gitu loh. Terlalu mateng. Gue gak ngerti lah itu mateng apa-apa ya. Cuman gue tidak bisa aja berbahasa basi yang kayak cowok-cowok apa ya. Romantis, lu gak bisa romantis. Bukan romantis cuy. Apa? Yang kayak kalau di tongkrongan tuh dia bisa gitu. Luwes gitu. Apa kabar lu kamu ini? Oh tadi kemarin makan kamu gini. apa? Bisa dia ngejawab itu. Itu pertanyaan yang paling sulit buat gue jawab. Oh? Emang lu bisa jawab? Tadi makan apa? Bisa gak lu? Ayam goreng. Kalau gue malas jawab itu. Maksud gue tuh buat apa gitu? Ditanya gitu loh. Jadi gue tuh orangnya ya memang segitunya. Maksudnya sampai hal basa-basi. Lu gak suka basa-basi? Gue gak suka basa-basi. Oke. Jadi gue lebih seneng kayak ya udah lu tanya apa yang pengen lu tahu. Oke. Sekarang jangan cuman sekedar nanya asal nanya aja gitu. Oke. Gue mau tanya nggak basa-basi nih. Oke. Emang masa lalu apa sih? Maaf ya, itu nggak tahu mana sih. Bener gue nggak tahu. Lu tadi kayak ngomong, lu kita ngobrol, lu komen ini, adik gue tahu. Ya, ini videonya. Ntar. Ini konten lu yang komen dia. Iya. Viewersnya berapa komen itu? Berapa? Videonya sampai di take down. Video sampai di take down. Lu tahu nggak? Lu se-powerful ini Mas Dek Bang Kak ini? Apanya? Orangnya masih sampai bisa membuat take down video lu. Maksud gue, sorry, iya. gue kenal ya, gue coba pengen tahu aja nih. Ih, itu meliuk-liuk. Itu apa? Itu siapa? Ya saking viralnya tuh komentarnya tuh sampai 190.000 komentar loh itu ya. 190.000 komentar lu di tempatnya lu. Di tempat gua. Dan di video yang di take down itu. Ya, yang di take down itu. Dan itu 190.000 isinya hujatan semua. Ke lu? Ke gua dong. Berarti kakak ini banyak itunya. Powerful. Followersnya 7,2 M. Iya. Ya powerful lah. Iya, dia terkenal lucu. Tapi lu ada masalah sama dia emang? Enggak, gue secara personally gak ada. Tapi sebenarnya arah konten gue yang kemarin itu tujuannya ke algoritma TikTok. Gimana tuh maksudnya? Bukan ke personally. Gimana tuh maksudnya? Ngerti? Kasarnya tuh gini loh. Gue takut dan gue agak risih. Ketika ini agak sensitif sih di YouTube. Gue takutnya di YouTube-nya masalahnya. Gak apa, kalau ini di take down kita re-upload. Ya udah, oke. Apa? Permasalahan tentang LGBTQ. Gue kalau punya teman LGBT gue biasa kok, nggak ada masalah. Gue biarin aja. Asalkan lu jangan campaign dan ngajak orang. Paham nggak lu? Paham. Kalau masalah orientasi seksual kan ya udahlah ya, itu urusan masing-masing lah ya. Nah, ini gue pengen terlibat juga jadinya ngomong kayak gini nih sebenarnya. Iya kan, apalagi ya sorry to say kita orang Minang dan gue juga setengah Jawa kan. Dua-duanya tuh strict untuk masalah budaya gitu loh.
Dan kita ya bukan masalah kita kaku atau gimana, tapi yang benar ya benar, salah ya salah. Iya. Dan balik lagi ke konten yang gue stitch itu, gue nggak ada masalah secara personal. Yang gue pertanyakan adalah algoritma ini sengaja dibuat seperti ini atau gimana? Itu yang gue pertanyakan. Oke. Karena pada akhirnya yang menonton itu bukan orang-orang seumuran kita. Lebih muda banyaknya ya. SMP, SD, SMA. Hmm. Gue cari tahu loh itu, gue punya datanya. Lu secara Yang ahli IT hujat ya. gue itu, gue punya datanya dan gue liatin satu-satu. Anak kecil cuy, Umur berapa? ya SMP lah, baru pulang Range. sekolah bikin konten. Ikut meliuk juga. Gue nggak ngerti lah, intinya kan macam-macam kontennya lah ya. Cuman yang gue pikirkan tuh adalah gini, mereka kan masih muda ya, mereka belum bisa memilah mana yang salah, mana yang benar. Terus kalau kayak sekarang gue coba jadi devil advocate lu ya. Ya. Emang tahu apa lu tentang benar dan salah juga? Gak nih serius nanya gak lu? Serius dong, Yaudah, tapi cara penyampaian gue itu tadi gue baru belajar dari Eci dan Mike gitu. Kalau komunikasi itu 10% pesannya, 90% kesannya. Jadi kalau misalkan lu menyampaikan sesuatu dengan pesan yang bagus, tapi membuat kesan yang salah, informasi lu jadi hilang. Pesannya jadi hilang. Itu. Jadi, gue mencoba untuk itu ya. Setuju. Terus? Ya gue mencoba untuk objektif aja. Ya gak apa-apa. Netral lah ya, bukan netral. objektif. Iya netral. Kalau objektif, lu pasti dukung gua. Netral ya berarti ya. Ya udah sip. Ya. Tadi mana tadi? Ya. Oh ya, kalau misalnya anak muda tuh bilang ke lu, tahu apa Anda tentang benar dan salah gitu. Anda bukan orang tua saya. Gitu. Nah, Gimana tuh? Ya lu masih muda menurut gua. Atau karena kita udah pernah ngalamin masa-masa itu. Kita udah pernah ngalamin. Jadi ada juga nih quotes baru lagi nih. Mana-mana jadi pembahasannya. Iya apa? Ada orang bilang, gue tuangin buat lu nih ya. Iya. Soalnya lanjut. Umur itu cuma masalah angka. Lu setuju nggak? Kalau umur masalah angka yes, tapi kalau kedewasaan bukan. Lu setuju masalah itu ya? Iya. Kalau gua umur itu matters. Umur matters. Maksudnya gimana tuh? Buat seseorang. Karena gini, lu sekarang udah 33. Ya. Lu ketemu anak umur 20-an. Lu udah nikah toh? Iya, alhamdulillah. Terus anak umur 20-an ini belum nikah, datang ke lu, nyeramahin lu masalah pernikahan. Lu mau terima gak? Terima enggak sih. Dia enggak terima. Ya udah. Maksudnya enggak terimanya itu bukan ya udah, kita bukan gimana ya? Bukan enggak terima. Maksudnya gini, gue dengerin ya. Gue akan dengerin, tapi kalau misalkan itu salah ya gue bilang salah. Kalau bener ya. Tapi maksud gue gini, kayak di Sila pun teman-teman kayak anak magang kasih komen, kasih masukan, gue terima. Kita sederhanakan lagi deh analoginya. Misalnya lu kuliah, masih pacaran. Lu galau nih sama pacar lu. Terus tiba-tiba tuk anak SMP datang. Wah bang, gitu aja galau, gue juga pernah. Lu digituin gimana? Wah bantem gue. Ya makanya kan. Anak SMP. Dia ngomong gini, bang gue juga di kelas gue ada cewek ninggalin gue biasa kok gitu. Lu digituin. Lu lagi kuliah tuh di sana. Masih pacaran. Terima gak lu? Enggak. Ya aneh kan maksudnya. Jadi maksud gue tuh kesimpulannya adalah gini. Apa ya? Misalnya kalau kita ngomong dengan orang yang lebih muda daripada kita, terus umur itu cuma masalah angka kok gitu. Ya udahlah gitu ya. Misalnya umur dia 22. Masalahnya lu belum pernah, gua kan 32 umur gua. Lu belum pernah jadi 32 sedangkan gua udah pernah jadi 22. Jadi buat gua kedewasaan atau enggak itu tuh masalah tentang timeline waktunya nanti, karena suatu saat lu umur 22 sekarang nih lu dewasa, belum tentu nanti lu umur 32 tetap konsisten untuk tetap dewasa. Karena perjalanan hidupnya beda. Perjalanan hidupnya lu belum nemuin karena lu belum pernah ngerasain jadi 32. Bisa jadi di 27 ternyata lu ada hal yang buruk gitu menimpa lu, terus pada akhirnya membuat karakter lu yang akhirnya berubah gitu loh. Dan itu tuh yang menurut gue jangan terlalu sesumbar atau ibaratnya terlalu takabur lah gitu ya, kayak bilang wah gue umur 22 tapi gue udah ngerasa gue dewasa. Ya menurut gue terlalu takabur aja sih, lu belum tahu aja nanti lu melewati fase-fase apa aja gitu loh. Jadi maksud lu gini, anak-anak muda itu kalau misalkan dapet ibaratnya
masukan dari yang lebih senior misalkan. Oke. At least dengar dulu itu ya. At least dengar dengar dulu dan jangan langsung bantah dan jangan merasa lu lebih tahu dari gua gitu. Maksud lu itu enggak? Karena lu lebih tua gitu. Kalau lu nggak mau dengerin nggak apa-apa, tapi lu jangan mencoba menceramahi. Dibalik gitu ya. Iya itu aja sih sebenarnya. Misalnya nih. Kalau gue balik nih, Oke. Gue balik lagi ya. Gue mencoba untuk jadi devil advocate nih. Gue senang kan. Iya, Lu kan senang kan? Ya berantem gue begini kan. Kalau yang senior sama lu, ada yang lebih senior nih umur 40. Bilang itu juga ke lu. Lu belum tahu apa-apa. Lu kan terima nggak? Ya nggak apa-apa. Okay. Ya gue tinggal nggak ngikutin. Kalau gue nggak setuju. Tapi lu nggak akan balik nceramahin dia? Enggak. Enggak. Oke. Bukankah budaya kita di Minang diajarkan seperti itu? Kato malereang. Iya. Kato manurun. Kato mandata. Data mandaki. Malereang. Sampai kato tuh. Iya. Masih orang awak nah ya. Masih. Gitu Pak. Apa mau pakai bahasa Minang aja kita nih? Jangan. Karena nanti mau gua. Sambil makan lo ya? Iya boleh silakan. Apa? Sambil lu apa? Kan lu. Enggak. Lanjutin aja. Ayo. Oke. Nah terus akhirnya gimana tuh? Akhirnya di take down tuh karena kakak. Terus ya udah nggak apa-apa. Ya gue cuman ya dapat pelajaran aja dari situ. Tapi sama si kakak ini kamu enggak berhubungan langsung? Baik kok. WA ada apa? Ada dia atau chat ada gitu? Dia ini fansnya pasti marah nih. Oh iya, tapi apa nih? Gimana tuh katanya? Dia nge-DM gue dulu lah. Oh gitu. Dia nge-DM gue dulu, dia minta maaf. Oh ya sudah, gue bilang ya udah. Oh dia minta maaf? Ya dia minta maaf duluan. Kenapa? Karena pasukannya dia ngehujat sampai kemana-mana. Sampai ke keluarga, segala diteror gitu-gitu loh. Loh? Serius, cuman ya bocil-bocil, gue udah tahu itu bocil lah. Tapi banyak bro. Tapi banyak, cuman kan kata-katanya nggak enak. Iya sih. Cuman ya udah, gue juga nggak ambil hati kok. Ya udahlah sosial media. Tapi nggak masalah sih, gue ketemu orang secara offline rata-rata nggak ada yang berani ngatain sih. Maksudnya semua sopan. Paling cuman ngomong, Mas yang di itu ya. Oh iya. Lu terkenalnya jadi musuh kita ya? Iya. Itu doang. Halo kak. Tapi gue nggak ada. Nggak ada, tapi aman ya. Aman. Gitu. Maksud gue ini lebih ke fenomena. Gue bahas ini karena lebih fenomena sosial media kita aja. Ya. Lu juga sebagai ahli IT juga paham betul lah gitu. Iya ya. Kegelisahan ini. Lah. Maksudnya gimana sih? Terus apa sih menurut lu yang harus dilakuin supaya sosial media itu nggak begitu hancur? Maksud gue sekarang ini. Dulu di zaman kita mungkin kenakalan itu ada tapi nggak terekspos. Maksud gue itu nggak sih? Bener. Terus gimana tuh? Lu nyikapinya? Ya sebenarnya simpel aja, lu ikutin aja TikTok Cina. Kalau misalnya TikTok mau beroperasi di Indonesia, ikutin aja TikTok Cina. Standar TikTok Cina tuh beda loh sama kita. Beda gimana maksudnya? Mereka di sana lebih strict. Mereka nggak ada konten meliuk-liuk. Wah tidak boleh LGBTQ, dilarang cuy. Oh, di penjara, nggak boleh. Di sini ada. Pria memakai rok, itu langsung polisinya tuh negor. Nggak nangkep sih ya, negor. Itu ada videonya banyak. Oh gitu. Di kita kan enggak, pembiaran aja. Ya itu yang maksud gue tuh fokusnya tuh lebih ke generasi selanjutnya. Di Amerika nih. Juga loh. Kalau di Amerika tuh di Amerika bebas cuy. Dibatasin tapi enggak. TikToknya yang di ban ya, enggak ya? Perusahaannya yang di apa namanya tuh si Amerika tuh minta akuisisi saham, tapi kan TikToknya nggak mau gitu loh. Ya supaya Amerika bisa ngendaliin, tapi kan di situ lebih bebas lagi bahkan. Gitu. Ya gue cuma tidak setuju dengan hal itu aja, karena ada juga yang pada akhirnya gue merumuskan kayak gini, lu kalau mau cepat viral, ngondek. Itu yang gue, ya dong, pada akhirnya kita melihat fenomenanya seperti itu dong. Tapi itu juga terjadi karena didikan kita di TV juga gitu loh. Itu dia. Di TV yang ngondek-ngondek itu kan laris banget. Ya itu dia, kenapa? Itu yang gue pertanyakan, kenapa? Apa sih? Ya oke lah, gue tahu kalau lu punya teman dalam tanda kutip gue salah lagi ngomongnya, dalam tanda kutip ngondek, emang lucu kan? Iya. Ya tapi masalahnya nggak campaign juga lah. Campaign gimana sih? Maksud gue apa bedanya antara campaign dan dia terekspos gitu loh? Gue melihatnya tuh banyak algoritma yang tidak fair. Di situ gue mulai yang kayak engah. Tapi ini terlacak dengan keahlian lu sebagai bidang itu ya, bahwa algoritmanya memang disetting begitu. Gue tidak punya bukti otentik lah ya. Tapi lu sebagai content creator di satu platform yang dimana lu main di situ tuh bertahun-tahun, pasti lu
kenal betul lah dengan platform itu, paham gak lu? Iya, ngerti. Lu harus seperti apa, mana yang viral, mana yang enggak, lu udah tahu strateginya. Tapi akan berbeda ketika konten X ini dimunculin, itu kok naiknya tuh tinggi banget gitu loh. Apa karena pasarnya begitu? Gue nggak ngerti, makanya itu yang gue pertanyakan di konten itu. Ini yang Lu salah. menanyakan ke TikTok apa ke kakak itu? Gue menanyakan ke semua orang yang nonton pada saat itu. Yang gue pertanyakan adalah ini tuh. Apa sih konten lu jadi penasaran sampai lu 190.000 yang simple aja Pak. Gimana? Kasih gue. Ya, apa gue akan menjadi Gen Z sekarang nih, coba. Ya gue cuma ngomong gini, coba kasih tahu gue manfaat video ini tuh apa. Kasih tahu sama gue intisarinya apa. Nah intisari itu tuh gue kena tuh. Itu jadi bahan bulan-bulanan ke gue tuh. Terus komennya apa emang? Duta intisari lah. Duta intisari. Iya. Ya di Duta bermanfaat gak? Terus iya lu pasti dibilangin ini kali. SJW. Enggak ada. SJW itu mah sopan menurut gue. Enggak gitu. Gue di komen Fuad anak spesial. Hah? Anak spesial gimana? Gue gak ngerti lah, maksudnya anak spesial tuh mungkin kayak lu pinter gitu di sekolah gitu loh. Oh, atau mungkin itu bahasa-bahasa anak sekarang. Atau tanda kutip lu difabel, gue juga gak ngerti sih. Ya itu bahasa-bahasanya Gen Alpha sih, bukan Gen Z. Bukan Gen Z lagi, ya, Alpha. Gen Alpha yang mewing Skibidiu itu lu tau gak? Hah? Apa lagi itu? Nah itu. Apa mewing Skibidiu? Apa? Kamu tahu? Bahasanya baru lagi sekarang Alpha, itu di bawahnya Gen Z. Coba sebelum makan Pak. Ya udah. Main Skibidiu. Gue gak makan manis soalnya. Oh ini nih. Nah. Sambil lihat gue manis tuh. Yoi. Nggak boleh lagi LGBTQ lah gitu kan. Catcalling nggak gue barusan tuh. Oke. Apa istilah-istilah gitu ya? Gue rasa itu gak ada masalah sih kontennya. Kenapa lu dihujat ya? Nggak ngerti juga gue, makanya itu. Oh karena lu masukin video dia kali dalam sebagai apa manfaat video ini? Karena kan kebetulan random yang muncul dia. Itu doang sebenarnya. Tapi bombastis itu. Tapi iya. seminggu kemudian Epic comeback. Epic comebacknya apa tuh? Ya gue didukung. Oh ya? Tapi di situ gue bikin satu konten investigasi atau dokumenter gitu tentang shadow campaign LGBTQ. Oh. Di situ gue baru berani karena yang di konten yang nge-stitch itu sebenarnya tuh gue bukan nyerang dia, tapi gue pengen mempertanyakan algoritma ini yang sesuai dengan topik LGBTQ tadi. Secara spesifik gue pengen tanyain itu, cuman gue takut itu nggak sopan. Atau itu tuh jadi mengganggu community guideline-nya dia lah. Takutnya nanti di take down atau gimana gitu loh. Nah cuman karena sudah dihujat se-Indonesia ya sudahlah gue tuangin aja sekalian isi pikiran gue gitu loh. Dan ternyata bener Pak di take down dan itu viral. Yang tentang dokumentasi LGBTQ. Jadi gue bahas tentang apa namanya. Ini lu kerasa nggak sih kalau kita tuh shadow campaign gitu loh? Oh berarti kalau ini di take down nanti pas gue upload berarti bener ya? Dan mungkin gue ngebahasnya itu tuh lebih ke konspirasi. Ya kalau konspirasi itu kan secara pembuktian ilmiah kita agak sulit ya. Tapi kan itu bisa kita rasakan gitu loh. Tapi tau nggak? Kalau gue sendiri ngerasa, lu ngikutin lu ngikutin film superhero nggak? Ngikutin semua. Ada satu superhero yang gue juga ikutin dari dulu, yang pace-nya sampai 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kian kesini makin kian kelihatan sih. Arahnya dia. Mau campaign apa? Iya. Dan itu kan juga udah banyak lebar juga beritanya gitu. Bener. Ya sebenarnya itu. Tapi sekali lagi gue nggak membenci ada orang LGBTQ, tapi gue cuma membenci campaign dan perbuatannya aja. That's it. Campaign-nya. Karena di campaign tadi tuh. Ya, campaign itu ya pasti ada ibaratnya tuh ada operator di belakang yang memberikan agenda untuk dikondisikan itu yang gue dulu itu yang nggak suka. Itu yang gue nggak suka. Jadi lo kalau mau beda sendiri bedalah gitu loh, jangan ngajak-ngajak orang lah. Bener, gitu. Masalahnya kan lu konten kreator, lu influencer, lu dilihat, lu ditiru masalahnya itu. Kalau misalkan dia jadi influencer terkenalnya gara-gara konten itu gimana dong? Ya, it's okay. Somehow kayak lu juga, mungkin ada juga yang nggak suka lu terlalu vokal, terus tapi lu tahu bahwa lu vokal itu yang bikin lu jadi influence. Tapi kan vokal gue apa yang mau lu debatin? Ya mungkin somehow orang kan bilang kayak gitu. Ya masalahnya di agama itu dilarang. Apa yang mau didebatin gitu loh? Oke. Ya udah. Oke. Tidak ada lagi. Minum Pak. Iya. Dari topik ini enak Pak, ini birtin. Oke. Ini teh kayu manis sama campuran sirup lemon. Oke, siap.
Coba. Oke. Ya, pindah Nah, topik nih pindah topik ya. Gue udah beres yang di bagian itu, vokal jadi viral. Lu pernah juga nge-tweet tentang 10 juta Gen Z yang menganggur tapi batas hire dari perusahaan itu rata-rata maksimal 25 tahun. Gue juga salah satu hal yang bikin gue nggak lanjut ya, karena gue background gue psikologi, nggak lanjut di HR. Itu karena gue takut untuk menjadi orang yang menentukan nasib orang lain. Sebenarnya. Orang yang menentukan nasib orang lain. Kan lu sekarang gitu. Gini loh. Kalau sekarang gue menentukan nasib orang lain itu karena bukan menentukan nasib orang. Gue berkontribusi berdampak terhadap orang lain. Karena gue punya value yang mau gue bawa. Kalau gue di perusahaan, gue lanjut, gue kan ikutin value perusahaan kan. Tergantung value perusahaan kayak apa. Kalau value perusahaannya adalah kapitalis misalnya gitu. Karena lu psikologi, jadi larinya nanti ke HRD pasti. Iya pasti ke HRD kan. Iya, HRD terus gue bilang kalau kualifikasi perusahaan gue begini, pasti gue harus ngikutin tuh. Dan gue harus jadi orang yang sangat berjasa untuk perusahaan, bukan. Ya, lu nggak bisa membelot. Gue nggak bisa belot. Gue akan ngikutin rulesnya, kebutuhannya apa, semata-mata demi keuntungan perusahaan. Tapi kalau ini kan gue bikin sendiri, gue punya. Lu bisa ngikutin hati nurani lu lah ya. Gue kayak gimana gitu loh. Kasih. Apa tuh maksud lu nge-tweet tentang 10 juta Gen Z menganggur tuh? Emang nganggurnya gara-gara dia nggak ada kerjaan, ya kan kerja gara-gara dia memang nggak mampu kerja? Kan gue bilang dari banyak aspek, maksudnya dari sisi pemerintahnya kayak gimana, dari sisi masyarakatnya kayak gimana, atau SDM kita, dari sisi perusahaannya kayak gimana, atau oligarki gitu. Jadi gue ngebahas dari semua sisi gitu loh. Itu lu riset tuh? Enggak sih, ya sebenarnya riset itu bagian dari kehidupan lu sehari-hari lah, maksudnya. Lu ngerjain, lu baca dan lu ya, tahu. Pasti gitu. Lu juga riset lah gitu kan. Gue kan pura-pura nggak tahu kan. Cuman kan bedanya mungkin lu nggak menuangkan itu dalam bentuk tulisan atau video mungkin gitu. Yes. Gue familiar atau gue terpapar lah dengan informasi-informasi kayak gitu. Ya benar. Jadi ya udah gue adaptasiin aja pakai kata-kata gue di situ. Banyak juga supporter lu tuh. Gue lihat. Iya, dan gue juga geram karena gue juga ngerasain kan gitu loh. Yang pas setelah gue resign terus beberapa bulan kemudian gue apply kan emang lagi kacau. Kacaunya gimana sih? Resesi Pak. Daya beli itu lagi turun semua sekarang karena ya itu perusahaan tuh lagi nge-hold untuk nggak ngerekrut orang-orang baru dulu gitu loh. Malah mereka kan cenderung lay off, cenderung mecat daripada nge-hire baru. Terus ini juga kalau ada AI ini makin banyak lagi yang hilang lapangan pekerjaan apa gimana menurut lo? Banyak lah, mungkin kalau untuk sekarang mungkin masih sekitar 2%-an, gak gede lah, tapi ya itu pengaruhnya juga signifikan kalau suatu saat itu berkembang terus. AI ini? Iya dong. Bukankah itu membuka lapangan pekerjaan baru? Atau gimana menurut lo? Menurut gua ya masa jadi prompt engineer, maksudnya iya kan, ya lu jadi penulis aja kalau gitu mah. Iya dong, itu kan lu cuma nulis perintah. Content writer aja. Coba lu validasi pikiran gue bener apa enggak nih. Maksud gue kita kan didorong untuk jadi pebisnis semua nih sama pemerintah nih. Akhir-akhir ini nih. Maksudnya karena dengan program-program yang pemerintah luncurkan untuk memperbanyak jumlah UMKM di Indonesia. Karena kita salah satu yang bertahan ekonominya karena UMKM-nya banyak gitu. Tapi di sisi lain ketika semuanya jadi UMKM gak ada lagi yang jadi konsumen. Nggak ada lagi ada dong, kan nggak semuanya jualan teh Pak. Enggak, misalkan kalau semuanya yang paling banyak tuh di F&B lah kasusnya. Di kopi apalagi itu. Semua buka warung kopi, ada kopi yang tutup, akhirnya ada kopi yang buka lagi. Ada orang bilang kayak 10 tutup, 10 lagi buka yang baru. Tapi akhirnya bakar lubang aja terus, jadi nggak ada produktivitasnya. Jadi akhirnya berhutang, pinjam sana sini. Gitu. Maksud gue kalau semua didorong untuk menjadi ke arah yang digitalisasi, teknologi segala macam, kebutuhan akan tenaga kerja manusia ini akan berkurang. Satu ini contohnya ya. Di Sila nih ya, gue masih mempertahankan untuk tidak membeli mesin pemproses pengemasan tea bag yang otomatis. At least lu pakai. It's because satu memang duitnya agak gede, kalau itu langsung gede ya kan. Yang kedua gue punya prinsip juga akan lebih baik gue memperkerjakan banyak orang dibanding mempekerjakan satu mesin. Ya third party lah. Enggak. Jadi gue
orang produksi gua tuh banyak. Lu tau nggak, satu tea bag di teh ini itu kita timbang satu-satu. Oke. Dan itu membutuhkan daripada banyak. lu pakai mesin. Daripada gue pakai mesin. Ya, oke. Itu nggak maksud gue. Jadi menyerap tenaga kerja tuh lebih banyak. Benar. Walaupun sebenarnya kalau pakai mesin gue tuh lebih hemat jauh. Lebih baik manual ya. Gitu. Buat gue sekarang manual itu bukan keterpaksaan, tapi gue akhirnya memilih untuk manual. Dulunya gue pengen mesinin semuanya, tapi kayak kalau gue mesinin semuanya, yang tamatan SMK ini mau kerja apa? Gimana? Ya benar sih. Lu pengen semua orang kebagian kue gitu. Walaupun lagi kecil-kecil ya, gue nggak bisa Gue juga. lebih Kayak gitu maksud suka gue. begitu juga. Cuman kan ya apa daya lah, idealisme cuman sebatas idealisme, tapi kan pada akhirnya nilai ekonomi juga yang menentukan gitu. Iya, gitu. Dan gue pikir ya kalau semua pengusaha berpikir kayak lu ya pasti kita sejahtera, men. sejahtera amin lah ya, tapi maksud gue tuh ya maksudnya kita nggak minta kaya kok sebenarnya. Iya, maksud gue juga nggak berharap akan jadi kaya raya kayak menjadi orang terkaya nomor berapa di dunia Indonesia atau di Bogor gitu. Begitu juga dengan pekerja-pekerja lu itu, mereka nggak berharap kaya kok. Yang penting kan mereka bisa makan, mereka happy, mereka ada kegiatan, itu doang. Dan itu nggak bisa di-provide sama oligarki dan pemerintah saat ini gitu loh. Gila. Lo juga memperhatikan itu ya. Iya dong. Walaupun abang ini vokal keras, tapi abang ini sebenarnya hatinya lembut loh guys. Iya lah. High quality jomblo nih guys. Kalau ada yang mau tuh DM aja langsung ya. Agi, gue kasih tahu lo. Tadi lagi nih ada pertanyaan. Dulu Twitter juga pernah bahas circle pertemanan di Indonesia itu susah diajak bisnis bareng. Nah itu dia. Iya, dan gue tuh merasa terpanggil langsung. Gue pengen komen. Oke. Emang banyak muda itu. Ya. Bilang, apalagi kalau orang Minang. Iya. Makanya kita nggak pernah lebih kaya dari Cina. Iya dong. Gue tadi keceplosan terus dia balas lagi dengan lebih parah aja. Oke. Terus ya gimana tuh maksudnya? Ya itu dia. Kolaborasi. Fenomena apa yang lu tangkap akhirnya? Apa yang salah di situ? Yang salah tuh sebenarnya gue nggak ngerti ya antara DNA atau budaya kita. Tapi kalau bicara DNA kan kayaknya agak kurang fair lah ya. Berarti kita nggak bisa berubah dong. Iya. Tapi kalau kita bicara budaya, ya masalahnya udah kayak gimana juga pendidikan wirausahanya tetap aja kayak gitu juga ujung-ujungnya gitu loh. Kita tuh diajarkan tuh dari kecil, dari TK tuh jiwa kompetitif, bukan kolaboratif. Kalau di luar negeri kita tuh diajarinnya kolaborasi. Setuju lagi. Dari kecil kita diajarin itu menjadi nomor satu kan? Iya, bersaing. Bersaing kan? Bersaing. Yang paling tinggi nilainya yang disayang guru. Yang paling tinggi nilainya yang dianggap superior gitu loh. Padahal sebenarnya kan nggak gitu konsepnya. Maksudnya kan orang bisa sukses dengan cara beda-beda. Gue aja, makanya gue ngelihat lu jualan teh ini kan gue ketawa kan. Maksudnya nih orang nih kan psikologi dulu gitu kan. Gue mikirnya kan kerjanya di BUMN atau apalah gitu. Tapi kok jualan teh gitu. Dan ternyata ya lu bisa menjadikan ini sesuatu yang ibaratnya bagus gitu loh. Yang dimana itu kan dianggap sebelah mata sama orang gitu. Jadi bakat orang tuh gak bisa ditentukan dari nilai atau apa yang ada di textbook aja gitu loh. Betul. Itu sih sebenarnya. Dulu ya kita diajarin kompetisi. Pertanyaan gue gini deh. Gue sebelum gue bertanya gue akan refleksi dulu nih. Kasih tahu ke lu. Sebenarnya yang membuat gue akhirnya bisa punya mindset seperti sekarang untuk open for collaboration, ini kan kolaborasi nih. Undang lu dan segala macam teman di sini kerjasama membangun bisnis ini, membangun media ini, satu rasa ya. Itu kayak itu baru gue dapat itu di Jakarta ini. Iya benar, gue juga. Kalau gue mungkin masih di Lapai. Dekat lagi. Dekat lagi ya. Dari mana? Gue di Rambun Bulan. Rambun Bulan. Rambun Bulan di mana sih? Ada Jalan Rambun Bulan. Di mana orang juga nggak tahu anjir. Iya. Udah terus. Cari aja Lapai gitu. Tahu banyak tuh. Nah, gue mungkin nggak akan punya mindset kayak gini. Bahkan mindset gue tuh cimeeh gitu. Maksud gue. Iya dong. Kalau misalkan ada, contoh gini. Kalau kita ngomong kayak gini nih di. Oh diketawain teman kita. Oh iya, bakso Minang Selakabau. Iya benar. Iya benar. Iya. Bahkan kita ngomong bahasa Indonesia aja kita dikatain gitu. Iya benar. Nggak disukain gitu. Kalau bahasa Inggris apalagi. Di end kayak dikiranya koa gitu.
Iya, caper iya, kalau bahasa Indonesianya caper gitu, Heeh, cari perhatian benar. gitu. Jadi mungkin dibilang kayak manusia spesial itu tadi tuh. Iya, Ya, ketika gitulah. lu perform Benar. gitu. Iya. Menurut lu eh lu ngerasain hal yang sama nggak gitu? Setuju. Gimana tuh? Kalau tapi sebenarnya itu gue nggak bisa mendiskreditkan Sumatera Barat doang ya. Ya, gue juga tidak bermaksud untuk mendiskreditkan Ya, Sumatera Barat ya. Maksudnya gue ini pengalaman pribadi gue ketika gue datang di sini mindset gue berubah. benar. Tapi yang gue perhatikan adalah semua daerah tuh kayak gitu, Pak. Gak cuma Sumatera Barat. Nggak cuma Sumatera Setuju Barat. lagi, setuju. Gue kan sekarang daerah tuh. Iya. Ya, begitu juga sama. Ya tapi Oh. at least mungkin karena dekat sama Jakarta ada paparannya dikit lah. Gitu ya. Ya maksudnya ada percikan-percikan yang lebih open minded tuh ada gitu. Tapi kan kalau kita bicara Kota Padang khususnya ya kan agak jauh ya. Iya, maksudnya karena gue relate di situ karena gue Ya, dari situ gitu. dan sekarang juga karena ada sosial media lumayan kebantu juga. Gue lihat juga sekarang anak-anaknya lumayan open minded kok. Oh ya. Iya lumayan lah, kan banyak dari Padang itu kita adik-adik kita tuh bikin konten gitu-gitu. Terus mereka Lu masih aktif untuk kayak komunitas Minang gitu? enggak Enggak. Terus enggak gimana? sama sekali. Terus gimana? Lu melihat itu dari mana lu bisa tahu bahwa Sumatera Ya Barat gue daerah kita jadi scroll gitu? FYP ada orang Padang bikin dan lumayan yang menikmati juga orang-orang Jawa kok yang nonton gitu loh. Jadi which is good. Tapi ya tadi balik lagi kenapa pun dengan ada sampai sekarang kenapa masih banyak orang nggak bisa berkolaborasi? Gue Oke. saya juga ini nih beberapa gue juga bukan satu orang Minang aja atau orang Sumatera Barat aja, tapi maksudnya kayak ya kebanyakan orang daerah ketika diajak kolaborasi itu agak sulit gitu. Atau Di perhitungannya Jakarta gimana juga beda. pun sama sih. Berarti kan nggak sebenarnya bukan tentang orang mana Indonesia ini kali ya? Ya itu kayak kalau di Amerika tuh bilangnya crab mentality. Apa? Mental kepiting, crab Oh, gimana tuh? mentality. Jadi kayak lu kalau mau keluar dari box itu ditarik lagi ke bawah. Jadi kayak dia nggak mau lu keluar atau dia nggak mau lu lebih dari dia. Itu crab mentality. Oh, oke, gue nangkapnya sekarang. Berarti ada kecenderungan kita tuh juga tidak juga berkolaborasi tapi juga tidak mau melihat orang lain lebih sukses. Bener. Wah. Sama kayak gini, pada saat kita SD atau SMP penunjukan ketua kelas. Ya. Coba deh satu di antara berapa yang bisa angkat tangan, Bu, saya yang jadi ketua kelas, nggak ada. Kenapa kira-kira? Ya didikannya tadi, dididik untuk tidak pede, dididik untuk tidak punya inisiatif, dididik untuk bersaing. Ya pada akhirnya mindsetnya mereka, gue main aman aja mending dia aja. Tapi pada saat dia Ini berhasil, lebih ke sosial ya pergaulannya. iya ya? iya, dan dari kecil kan dididik budayanya seperti itu. Sampai pada akhirnya ke bawah-bawah juga sampai gede, dia nggak akan mau ikut atau bantu sampai dia ngelihat orang tersebut tuh berhasil. Gimana? Seseorang tuh kalau di Indonesia ya, dia tuh nggak akan mau turun tangan ikut bantu atau at least tuh appreciate apa yang kita sampaikan secara gagasan gitu ya. Sebelum kita tuh sukses. Cemana ini? Maksudnya harusnya kan dibantu biar sukses. Nah nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Gimana? Jarang banget. Toh pun ada, biasanya semangatnya nggak sama, bener nggak? Ya. Misalnya ada nih teman lu yang loyal, ya udah deh gue setuju tuh, lu aja ya yang ngelit kita. Tapi pada saat lu jalanin, dia nggak ada gerakan, lu yang capek sendiri, paham gak lu? Jadi kolaborasinya nggak guna, pada akhirnya lu juga lone wolf juga, ngapain? Berarti daripada kayak gitu, better lu sendiri aja kali. Akhirnya banyak yang kita pikir gitu ya. Karena Akhirnya kalau gitu. ketika kita akhirnya punya mitra, ujung-ujungnya berantem lagi ya. Ya sekarang gini deh, ini kan paling mitra bini lu kan? Mertua. Ya udahlah. Bini juga. Ya maksudnya itu orang-orang yang ibaratnya ya udah pasti lu sehari-hari sama mereka. Iya. Tapi selain itu kan nggak ada. Saat ini belum. Ya itu dia. Tapi gue mau open loh. Enggak, maksudnya open tuh dalam artian kolaborasi yang ibaratnya sudah sama-sama jadi nih barangnya. Iya. Iya dong. Tapi kalau yang dari nol. Oke, sekarang gue bahas nih. Hmm. Misalkan ya apa ya gimana ya? Itu tuh kayak ada hitung-hitungannya juga. Ketika akhirnya berhitung, ketika misalkan kayak mertua gue mungkin nggak akan mau berbisnis sama gue kalau gue belum siap juga. Somehow itu kan juga menjadi bukan rule sih, tapi kayak batasan yang sudah akan normal diperhitungkan. Oke. Contoh gini, nggak mungkin dong mertua gue mau bisnis sama gue kalau misalkan gue itu nggak ngerti apa-apa tentang bisnisnya, gitu. Terus? Nggak nunggu gue sukses dulu jadi Benar. apa gitu. Bener.
Mungkin banyaknya orang nggak mau kolaborasi gara-gara itu. Tapi pertanyaan sekarang, emang mertua lu mau nginvest ke gua? Enggak dong. Jadi nggak bisa apple to apple perbandingannya, jadi nggak ketemu. Gitu Karena ya? udah pasti ada subjektivitas di situ kan. Karena lu menantunya, ya udah pasti dong. Pinter lagi lu. Tapi Udah bener. Iya. Pasti ada nilai subjektivitas yang akan diukur dari situ. Bener. Cuman bukan karena tidak mau berkolaborasi, bukan karena enggak. Balik lagi ke masalah teman tadi. Masalah teman tadi akhirnya Ya. kedekatan emosionalnya yang menjadi keputusan kan, decisionnya. Iya sebatas itu doang. Nggak dalam sih. Nggak dalam jadinya. Nggak dalam. Bahkan gue juga banyak nemuin, gue tuh udah puas lah sejak zaman kuliah tuh wirausaha, tapi gagal semua kan sama teman. Dan masalah di wirausaha tuh sebenarnya bukan masalah duit kok. Trust. Kan orang bukan trust juga, tapi masalah siapa yang ngerjain sebenarnya. Oh, Yang punya iya. semangat yang sama, justru malah di situ. Kalau duit-duit tuh ya kalau di awal kita ngobrol bisnis pasti kayak udahlah. Gue ngerti tuh. Ngerti Gue kan ngalamin lo? tuh. Jadi kayak kita punya ide barang, bagus idenya Iya, keren, iya. so, planning kita bagus. Ya, Siapa yang ngerjain? siapa yang ngerjain? Kayak gue gitu. nggak mau susah deh. Kita harus kerja bareng. Ya. Nah terus menurut lu gimana? Apakah memang harusnya kita kerja bareng atau lu kerjain bidang lu, gue kerjain bidang gue? Ya kalau ngelihat pendidikan yang sudah berjalan sampai kita dewasa sekarang, ya better menurut gue ya sendiri dulu. Gue setelah kejadian-kejadian seperti itu, gue sampai sekarang gue lebih percaya kalau bisnis tuh ya udah sendiri. Kalau mau kolaborasi ya modelannya sesuatu yang tidak krusial lah, Atau krusial? tidak krusial untuk hidup lu. Gimana tuh maksudnya? Ya misalnya kayak lu bikin kayak gini podcast, ya kan ini kan tidak mempengaruhi ekonomi lu kan. Cuman ya udah aja lu. Modal aja. Iya, ibaratnya kan ini investasi jangka panjang lu lah. Iya. Bener dong. Iya. Tapi kan kalau ibaratnya teh itu kan tempat lu emang makan. Iya. Dan ya udah kalau itu better menurut gue sendiri aja. Gitu loh. Saat ini. Saat ini ya kalau gue kayak gitu. Itu menurut lu ya. Ya. Oke. Emang sesusah itu ya berkolaborasi. Susah. Susah. Terus menurut lu apa sih bisa bikin orang kuncinya kolaborasi itu apa? Lu sendiri juga nggak akhirnya menutup diri untuk kolaborasi jadinya apa gimana? Ya karena ngelihat ekosistemnya seperti itu kan. Menurut gue tuh pertama semangatnya harus sama, inisiatifnya harus sama, tapi tahu diri. Ya. Jadi ya lu misalnya nih lu nggak sanggup jadi leader, ya udah biarin temen lu yang jadi leader, lu ngikut. Oke. Masalahnya sukses itu kan nggak harus lu jadi leader kan. Lu ikut orang juga bisa sukses. Contohnya Pak Jokowi. Iya dong. Pak Iya. Jokowi ikut Pak Prabowo pertama di Jakarta, habis itu ikut Bu Mega, sekarang Prabowo ikut. nah gitu loh. Aduh, ya bagus. Iya sih. Iya, sukses itu nggak harus lu langsung mulai sendiri. Iya. Kan ikut. Gue kan suksesnya juga Maksudnya- karena ikut mertua dulu. Benar. Kan orang fantasi mereka atau imajinasi mereka untuk sukses itu kan ya lu sendiri, lu kayak Iya, jadi lone wolf, the next Steve Jobs lah, the next Mark Zuckerberg lah gitu-gitu. Enggak, maksudnya dia ngepalain lah. Iya. Ya walaupun dia ada partner dan partner itu bawahannya dia kan. Iya. Kalau Steve Jobs itu kan Steve Wozniak gitu. Iya. Nah, itu kan bawahannya dia gitu loh. Si orang mikirnya tuh sukses itu ya kayak Steve Jobs si Steve Jobs atau Mark Zuckerberg kayak sama Eduardo Saverin gitu kan. Orang mikirnya sukses itu si Mark Zuckerberg itu bukan Eduardo Saverin ya, padahal sebenarnya Eduardo Saverin juga sukses. Oh. Nah, kenapa orang-orang nggak berpikir seperti itu loh? Iya. Misalnya nih kita kolaborasi. Iya. Misalnya ada satu bisnis kita mau jualan apa, gado-gado misalnya Iya. gitu. Gua gue pikir lu lebih jago lah untuk urusan gado-gado daripada gua. Oke. Ya udahlah lu ketuanya, lu leadernya, gua ngikut lu. Tapi bukan berarti di situ gua ngerasa gua kerdil. Kan orang banyak kan mikir dia kerdil kan kalau dia ikut lu. Iya. Nah, itu dia. Gue sepakat. Bagian itu di mana ini gue ada pelajaran di psikologi. Ya. Orang itu banyak banget diajarin leadership tapi nggak pernah diajarin followership. Ya. Benar. Padahal itu kunci Sukses itu Iya. harus ada dua-duanya. Kalau semuanya leader, siapa yang nge-follow? Iya, benar. Leader lah untuk diri Perang lah. sendiri. Perang lah. Ya. Harus ada pembagian role itu yang kita nggak semua di setiap tempat kita jadi leader gitu. Benar. Ada bagian-bagian yang kita memang, nah itu kunci apa itu namanya itu ya? Maksudnya kompromi kah atau Ya kompromi. tahu diri tadi? Tahu dia bilang? diri. Iya. Nice.
Gitu. Bapak ini bijak juga ternyata. Bijak dong, aduh. Bini aja belum dapat nih gue. Kalau perempuan itu susah Pak. Bapak itu harus Iya lagi. ada lagi sedikit Iya lagi. ngeteh lah kita dulu gitu. Ngopi lo kita dulu. Iya lagi. Udah makan apa kamu hari ini gitu. Enak gak makanannya? Gue tancap gas aja cuy. Hah? Lu gas-gas Iya. ini jadi pacar Ambo. Susah Pak. Susah. Bener sih. Ini mudah-mudahan kalau nih mantap nih viewersnya, kalau ada yang mau, ini orang baik kok, ini tegas, calon orang sukses gitu. Amin ya Allah. Iya. Amin. Ya. Keren loh ya, vokal. Terus end game-nya apa sih? Lu mau what's next sih kayak gini? Apa lu akan terus vokal sampai, emang lu tujuannya apa sih? Jadi influencer kah, pengusaha kah, atau jadi musuh masyarakat? Gue pengen, cita-cita gue tuh cuman satu sih. Tapi yang lain-lain itu add-ons-nya aja lah. Add-ons, okay. Tapi yang utamanya itu adalah gue pengen gue tuh mati yang angkat keranda gue kuburan tuh banyak. Ih, sedap. Jarang kan orang cita-cita kayak gitu kan. Berarti kan lu orang yang berarti gitu buat orang banyak gitu loh. Lu pengen bermanfaat untuk banyak orang. Pasti kalau udah kayak gitu ceritanya kan. Pasti lu memberikan manfaat. Pasti memberikan manfaat. Jadi ya gue gak mau jadi orang yang biasa-biasa aja. Gue daripada gue jadi orang biasa-biasa aja main aman, ya better gue rasa gue gak hidup gitu. Kalau gue kayak gitu, maksudnya se-idealis itu. Ya terkesannya naif sih, tapi ya it's okay. Kan cita-cita lah itu, tapi mungkin orang bilangnya utopia lah. Iya benar. Ya at least minimal lu jadi Gus Dur. Banyak bisa jadi. Pak B.J. Habibie gitu. Enggak lah. Gitu. Itu kan jenius dia. Mau jadi tokoh gitu maksud lu. Ya mungkin apapun lah. Tokoh apapun. Apa? Tokoh bangunan. Iya lagi. Tokoh apa? Apa aja lah. Maksudnya gue juga gak tahu. Pemerhati masyarakat. Gini loh. Sama Rezi dulu 11 tahun lalu memang lu bakal bayangin gue jadi orang IT sekarang? Enggak. Itu dia. Lu tahunya dulu gue tindikan kan. Rambut gondrong. Ingusnya di sini. Enggak kalau itu. Lurus ya. Ya transformasi gitu. Lu keren sih. Gitaran. Nah terus rokok. Iya, terus sekarang lu lihat nerd gini kayak gini kan nerdy. Iya ya, beda banget. Beda. Udah gue gak tahu nih nanti 10 tahun. Apa yang menampar lu? Kenapa akhirnya jadi gini? Apa? Ada angin apa sehingga lu berubah jadi switch bertransformasi seperti ini? Ya lingkungan aja Pak. Ya kan lingkungan kita bukan pemusik lagi atau seniman, tapi kan lingkungan kita kan sekarang emang scientist lah ibaratnya, orang-orang yang fokusnya itu ke eksak gitu loh. Ilmu-ilmu. Apa yang bikin lu semangat banget? Ada lah pasti momen yang kayak lu, sama kayak gue gini, memutuskan akhirnya untuk berbisnis, berusaha, jadi kayak ini jalan gue gitu. Oke. Di bagian mana? Kenapa gue pindah ke IT gitu? Iya. Fokus gue itu cuma satu. Gue pengen cari duit, gue pengen jadi orang terkenal, itu aja. Public figure. Ya apapun lah. Dulu gue masuk musik tuh emang lu pikir gue gak pengen jadi artis apa? Pengen tahu. Cuman kan gak berhasil. Iya. Karena ya sudah banyak kartelnya lah yang main kan itu-itu aja gitu. Kalau kita orang luar siapalah kita gitu kan. Nah di IT dulu belum ada kartelnya, jadi semuanya memang by persaingannya memang ya udah lu jago, lu naik gitu loh. Iya. Dan pada akhirnya sudah, karena gue orang yang dalam tanda kutip orang-orang pertama pionir di Indonesia untuk urusan software engineering, ya udah, jadi gue udah dapat namanya gitu loh. Gue tahu satu, lu konfirmasi aja. You want to make impact. Ya, benar. Ini calon sukses tuh begitu. Bang Fuad, nggak rasa nih 1 jam 12 menit lebih ini. Wih, gue pikirnya 2 jam loh. Iya. Udah puas belum ininya? Ada lagi yang mau dikomplain nggak kira-kira? Boleh loh sampai komplain nih. Gue malah mikirnya kamera lu baterai habis. masih panjang umurnya kok masih gitu. Panjang umurnya. Atau gini lah, saya mau kasih kesempatan buat Bang Fuad. Kira-kira apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman yang nonton Silatu Rasa ini, Bang Fuad, semacam quotes, pesan, komplain, everything. The time is yours. Monggo, silakan. Ini bisa jadi potongan TikTok sama Reels ini atau Short nanti. Aduh, gue gak mikirin lagi. Kata-kata hari ini ya. Kata-kata hari ini atau lu yang apa? Tolonglah. Apa ya? Hah? Yang bisa bikin paham ya. Aduh, apa nih gimana ya? Gitu. Paling dari gue sih cuman kayak
ketika lo melihat satu hal yang salah, satu hal yang batil, satu hal yang menurut lo wah itu nggak benar, ya lo jangan diem. Karena ketika lo diem, lo melakukan pembiaran terhadap itu. Karena menurut gua lawan dari kata cinta itu bukan benci, tapi ketidakpedulian. Anjas, Fuad 2024. Keren banget nih gua. Thank you lah udah sampai sini. Mudah-mudahan berhasil memberikan impact yang bagus, Amin, positif. ya Allah. Gue dukung terus, gue akan ikutin, gue akan komen-komen juga di tempat lu dah, berame-ramein. Nanti gue juga. Keras, mantap gue. Teruskan kamu buat, gue setuju. Kalau nggak setuju gue nggak setuju ya. Ya boleh. Oke. Objektif aja. Objektif sama aja. Gua apa adanya. Oke. Keren banget. Ya kita tutup lah dengan kita cheers dulu nih. Minuman yang sangat membanggakan hari ini. Ya ini minuman selebrasi, gue bilang tea wine. Ya, tapi nggak ada alkohol ya. Nggak ada alkohol ya guys ya. Oke. Cheers untuk kesuksesan generasi emas ya. Jangan generasi cemas. Iya. Amin. Oke. Yes ya. Oke. Buat teman-teman yang ingin produknya juga dipromosikan di Silaturasa, silakan kontak komen di sini atau kontak admin atau produser kita di nomor yang ada di caption di video ini atau DM Silaturasa ya, Instagram @silaturasa. Terus jangan lupa like, share, and subscribe channel ini untuk dapat episode terupdate setiap hari Jumat gitu. Ya, sampai ketemu di Silaturasa selanjutnya. Ya, setiap cerita istimewa. Bye bye. Thank you.